Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umulaiza Karima dari kelas PBD 2022 dengan NIM 116. Ini mempresentasikan UTS Pendidikan Pancasila. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan Pancasila. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 8 Dikti Kep 2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari, yakni tingkah laku yang memperlihatkan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertingkah laku kerakyatan dengan selalu mendahulukan kepentingan umum dan bukannya mendahulukan kepentingan individu maupun kelompok dan golongan tertentu, sehingga dalam setiap adanya perbedaan pemikiran selalu diarahkan untuk bermusyawarah agar mendukung terwujudnya keadaan yang memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B, terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Nilai yang terkandung pada Pancasila berupa nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai religius. Nilai tersebut melekat dari implementasi serta teramalkan sebagai pandangan hidup bangsa dan nilai esensial kehidupan bersama di Indonesia. Yang B, nilai kehidupan masa ini menjadi indikator awal nilai Pancasila. Kehidupan religi tumbuh pada masa zaman batu atau Neolitikum, saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia. Aktivitas religi terlihat dari temuan alat upacara dan ritual upacara. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal, dilakukan ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup dengan pembagian kerja seperti 1. Kaum pria mencari makanan, 2. Kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. 2C, yaitu nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India. Hubungan dagang dengan masyarakat India membawa pengaruh terjadinya perkawinan campur antara masyarakat Indonesia, India, Cina. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka, ramah terhadap siapapun, menghargai hak asasi manusia dalam konteks sederhana. Nomor 3A, nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia, yaitu 1. Rasa harga diri bangsa Indonesia yang merdeka, 2. Idealisme kejuangan yang tinggi, 3. Persatuan dan kesatuan, 4. Nasionalisme, 5. Anti penjajah dari penjajah. 3B, yaitu upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu selalu siap untuk membela tanah air, selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara, melestarikan budaya bangsa, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. 4A, proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dilaksanakan 2 masa persidangan BPUPKI, yaitu 1. Persidangan pertama terjadi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, membahas dasar negara Indonesia merdeka, dan kedua, masa persidangan kedua 10 Juli sampai 16 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. 4B, yaitu memahami arti sebenarnya dari Pancasila, yang merupakan ideologi yang berarti masih ada kemungkinan banyak orang yang belum memahami arti sebenarnya secara mendalam dari Pancasila. 5A, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos dan sophia. Philos berarti kata cinta dan sophia berarti bijaksana. Sehingga secara etimologi, kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. 5B, bidang ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta. Bidang epistemolog merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan menyelidiki pengertian jenis tingkatan sumber daya dan hakikat nilai. 5C, Pancasila sebagai hasil pemikiran yang mengandung kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Tersebut kemudian dijadikan filsafat negara dan pandangan hidup atau falsafah bangsa sebagai filsafat negara. Pancasila dijadikan sebagai sudut pandang dan pembimbing dalam berpikir.
5D yaitu nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai yang sesuatu yang diidealkan. 5E, dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka penyelenggara negara harus didasarkan pada Pancasila. Ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila menjadi sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Secara 6A. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsrecht cita negara, Philosophische Grundzüge dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara bersifat universal, dalam arti bahwa setiap negara memiliki dasar negara. Bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai Weizsätzung atas dasar negara bagi bangsanya. 6B. UUD 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. 6C. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus dan diundang-undangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7. Pancasila memancarkan nilai-nilai yang luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD NRI 1945 dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD NRI 1945. Nomor 7. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati jasa para pahlawan dengan cara mengikuti upacara di hari penting, mengunjungi museum-museum untuk sekedar melihat sejarah para pahlawan, mengimplementasikan nilai Pancasila ke kehidupan sehari-hari adalah dengan cara menganut agama yang diyakini, menghargai pendapat orang lain saat sedang bermusyawarah. 8A. Dengan cara merubah kebiasaan yang dahulunya bekerja di kantor sekarang diganti dengan bekerja dari rumah. Semua aktivitas bisa dilakukan dari rumah, hanya itu yang bisa memutus wabah atau pandemi yang sedang terjadi. 8B. Sekarang banyak yang mendirikan usaha kecil di rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat pandemi. Tak jarang juga para influencer mempromosikan usaha kecil tersebut agar banyak dikenal orang dan agar banyak pembeli. Dalam artian bergotong royong, bersatu saling membantu untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.